saudara. Shalom, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh datang di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kekuatan yang baru daripada-Mu. Tuhan, lawatlah setiap kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biar kami boleh merasakan ya Tuhan sukacita di dalam beribadah kepada-Mu. Berkatilah setiap hati kami Tuhan. Kuatkan iman roh kami ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berserulah, seru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Biar kami datang, kami mau mencari wajah-Mu ya Tuhan. Hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku,
hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, glory Yesus, syukur Tuhan. Mari rasakan hadirat-Nya, mari nikmati hadirat-Nya. Glory Yesus, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu jamahan-Mu. Glory syukur, haleluya, haleluya syukur. Glory Yesus, haleluya, haleluya syukur. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus, haleluya syukur, haleluya. Mari jemaat, biar kita siapkan hati kita, kita siapkan jiwa kita. Kita datang menghadap hadirat-Nya. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Biar dengan segenap hati kita mau nyanyikan lagu pujian ini. Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, glory Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi nyanyikan dengan lembut. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
kami rindu Engkau Tuhan. Tuhan, aku rindu. Katakan Tuhan, aku siap Tuhan. Aku siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan. Mari sandang sidang cepat, kita mau bangkit berdiri. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi. Ku rindukan, ku rindukan Terima kasih Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami memulai ibadah kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa roh kami, karena kami rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, kita mau siap untuk memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya,
Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Masih tetap semangat saudaraku ya. Kita mau memuji-muji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Benteng hidupku Tuhan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalan kehidupan. Mengangkatku Tuhan, mengangkatku ke atas Tuhanku. Kau beriku kemenangan, amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu dalam hidupku, tak akan ku takut. Kau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, tanganmu menopangku, jalanmu kehidupan. Kau mengangkatku Tuhan ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Buktikan kasih akan ku takut. Aku tahu Yesus jaminan hidupku, Tuhanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Membuktikan kasih dalam hidupku, tak akan ku takut. Kau tahu besertaku, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara percaya Tuhan adalah jaminan hidup kita. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita memberikan persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan. Biar kita tetap mau berada di dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, membuat
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Lewat lembah gelam Tuhan, lembah gelam, Kau menemani kami Tuhan, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sedang jemaat kita bangkit berdiri, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir, mengalir kuasa tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Engkau layakkan kami memuji-muji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, biar jiwa roh kami dipuaskan melalui pujian ini, dan sebentar kami akan diberkati dari firman-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan segenap pikiran dan hati kami Tuhan. Berilah kami hikmat urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan, yang boleh memberkati dan menguatkan iman roh kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dengan sepenuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Biar firman disampaikan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu. Kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Waktu firman Allah disampaikan, saya minta jemaat bisa konsentrasi dengan baik.
Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang Efesus 2 ayat yang ke-15. Tolong dibacakan, duduk santai saja. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Puji Tuhan, ya. Jadi ayat ini jelas matinya Tuhan Yesus itu meniadakan hukum Taurat. Dengan kata lain, hukum Taurat itu dibatalkan. Tuntutan hukum Taurat itu tidak berlaku. Ya. Kuasa hukum Taurat itu lenyap. Korban perdamaian binatang itu sudah dihapus. Itu zaman Taurat. Ya, kalau dulu orang berdosa itu diperdamaikan ya dengan darah binatang, kambing, domba, lembu ya. Nah, itu sudah dihapus. Ya. Jadi sudah tidak berlaku. Tapi masih ada. Ya, di Israel sana memberikan korban-korban ya persembahan sebagai korban pendamaian dosa, masih ada saja. Ya, begitupun juga seringkali di sini ada hari raya korban dan sebagainya ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, padahal itu sudah tidak berlaku, sudah dibatalkan. Matinya Tuhan Yesus itu sudah membatalkan ya kuasa hukum Taurat. Jadi maut atau kematian neraka itu sudah lenyap bagi orang beriman pada Tuhan Yesus. Kalau saudara beriman pada Tuhan Yesus, maut atau kematian neraka itu sudah tidak berlaku. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, karena Yesus itu sudah mati memenuhi tuntutan Taurat. Yesus mati bagi dosa manusia. Nah, jadi kematian Yesus ini mewakili kematian manusia. Maksudnya demikian, kita ini mestinya mati karena adanya dosa dari dosa Adam menurun kepada seluruh manusia. Dengan adanya dosa, upah dosa itu adalah maut, kematian kekal di neraka. Mestinya kita yang mati. Tapi Yesus atau kematian Yesus itu mewakili kematian orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan mengalami kematian lagi. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, karena kematian ya orang beriman itu sudah diwakili oleh Tuhan Yesus. Inilah yang disebut kasih karunia Tuhan Yesus pada manusia. Ya, maka tema khotbah pada pagi ini adalah karunia. Ya, kasih karunia itu menyempurnakan Taurat. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, tapi masih ada saja ya korban bagi Taurat. Juga kalau saya melihat beberapa hamba Tuhan masih khotbah ya tentang Taurat. Manusia hidup itu harus benar, harus kudus, atau memiliki kebenaran, memiliki kekudusan melalui perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita tidak memiliki perbuatan baik, maka kita tidak akan masuk surga. Pengajarannya seperti itu. Nah, ini pengajaran yang tidak tepat, seringkali saya katakan salah. Ya, perbuatan baik manusia jasmani. Ya, kalau kita berbuat baik, ya, mungkin kita berbuat baik terhadap sesama, baru kita masuk surga, itu keliru, salah, itu perbuatan jasmani. Ya, itu ajaran agama lain. Ya, kalau kita berbuat baik terhadap sesama, ya, agama lain bisa jauh lebih baik. Maaf, saya melihat ada agama Buddha itu, baik sekali. Ya, dalam kehidupannya sehari-hari, kalau bicara tentang perbuatan manusia, perbuatan secara jasmani, mungkin kita kalah. Ya, nah, kalau seperti ini berakibat manusia merasa, apakah saya bisa masuk surga? Ya, karena saya belum bisa hidup sempurna. Ya, jadi ini membuat kehidupan kita sebagai orang Kristen atau beriman itu kita ragu-ragu kalau kita masuk surga, kalau berdasarkan perbuatan baik secara manusiawi. Bicara kebenaran itu bukan perbuatan baik. Ya,
Kebenaran manusia itu waktu manusia itu percaya Tuhan Yesus. Itulah kebenaran. Ya. Waktu saudara percaya Tuhan Yesus, itulah kebenaran saudara. Bukan perbuatan saudara. Kalau misalkan saudara berbuat baik, saudara memberi, ya suka memberkati, suka memberi, ya. Itu setelah saudara beriman, ya, dan perbuatan baik saudara itu menjadikan satu upah di surga nanti. Ya. Nah, itu maksudnya, tapi bukan untuk masuk surga. Jadi kebenaran manusia, ya, itu di hadapan Allah waktu manusia itu percaya pada Tuhan Yesus. Itulah kebenaran. Roma 3 ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ya, betul. Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ya. Bangsa Israel itu mengejar kebenaran berdasarkan Taurat. Dia harus melakukan kebenaran-kebenaran, ya, berdasarkan Taurat sekali lagi. Tapi Injil kasih karunia mengajarkan kita kebenaran itu berdasarkan iman. Ya. Jadi itu beda. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita akan melihat Injil kasih karunia mengajarkan perbuatan baik manusia sekali lagi karena imannya. Salah satu contoh dalam Roma 3 ayat 22 bagian A saja, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Puji Tuhan. Dalam pemandangan Allah, jelas firman Tuhan mengatakan kebenaran manusia itu karena imannya kepada Tuhan Yesus. Ya, coba ini mungkin kamu nggak ada. Kalau tidak salah Rom 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu hidup oleh karena imannya. Jadi kalau kita memiliki iman, kita juga memiliki kebenaran. Dan ya, dikatakan dengan jelas, ya, manusia hidup oleh karena imannya, bukan oleh karena perbuatan-perbuatan baik, ya. Nah, perbuatan baik orang beriman itu percaya Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, ya, takut akan Allah, dalam hidupnya ada buah roh. Dan saudara tahu, ya, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bagian perbuatan baik kita secara rohani. Itu adalah buah roh, ya. Jadi jemaat yang dikasih di dalam Yesus, sekali lagi, perbuatan baik di hadapan Allah, ya, itu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah iman, ya. Nah, jadi kalau kita memiliki iman sama dengan kita memiliki kekudusan, ya. Ini supaya kita paham, ya. Nah, bicara dalam kekudusan manusia, manusia itu tidak bisa, ya, memiliki kekudusan. Manusia tidak bisa memiliki kekudusan kalau bukan Tuhan yang berikan, ya. Tidak usah dibaca, ya. 1 Korintus 12 ayat 9 jelas dikatakan Allah memberi iman kepada manusia. Iman itulah kekudusan, ya. Memiliki iman sama dengan memiliki kekudusan. Kalau saudara hidup dalam iman, sama dengan saudara hidup dalam kekudusan. Itulah kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, karena tanpa kekudusan, orang tidak bisa masuk surga. Ya, tanpa iman, manusia tidak bisa masuk surga. Justru jelas dikatakan Ibrani 11 ayat 6 juga dikatakan, tanpa iman tidak ada manusia yang layak di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Iman itu adalah kebenaran kita.
Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, banyak orang yang tidak memahami kasih karunia Tuhan Yesus dengan benar. Berbicara tentang kasih karunia Tuhan Yesus, itu kita tidak bisa dalami dengan teologi. Itu tidak bisa. Ya. Nah, kita bisa memahami kasih karunia Allah itu kalau kita ada hubungan secara pribadi dengan Allah. Ya, kita suka berdoa, ada hubungan pribadi dengan Allah, kita memahami hatinya Tuhan. Seperti Daud. Daud itu cuma angon kambing domba. Dia bukan lulusan teologi, ya. Tetapi kita melihat firman Tuhan mengatakan Daud itu tahu hatinya Tuhan. Ya, itu luar biasa karena hubungan Daud itu begitu dekat dengan Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, kita kembali hukum Taurat yang dibatalkan tadi. Jadi hukum Taurat yang dibatalkan itu ada 613. Ya, hukum itu ada 613. Itu yang harus ditaati oleh bangsa Israel saat itu. Ya. Hukum Taurat itu juga disebut hukum Sinai atau hukum Musa. Ya, itu jumlahnya ada 613. Taurat itu menghukum semua orang ya yang berbuat dosa. Ya. Khususnya kalau ada perbuatan keji, penyembahan berhala, pembunuh. Nah, itu kalau di Taurat sudah tidak ada pengampunan lagi. Orang itu harus mati. Itu menurut Taurat, ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus itu semua dibatalkan waktu matinya Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang dengan matinya Tuhan Yesus kita mendapat kasih karunia Tuhan. Manusia mendapat pengampunan dosa. Dosa sebesar apapun melalui kematian Yesus dan kita percaya dosa kita lenyap, tetap diampuni. Kalau Taurat tidak ada ampun. Ya. Nah, itu sudah dinubuatkan sebelum Tuhan Yesus itu mati di salib, itu sudah dinubuatkan. Allah itu sudah bicara kepada para nabinya, khususnya Nabi Yesaya. Itu tulis Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah kasih karunia Allah. Ya. Jadi Taurat itu disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan. Dosa sebesar apapun melalui iman kita, ya, kita tetap diselamatkan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Seperti tadi saya katakan, ya, hukum Taurat itu ada 613 hukum, ya. Itu diganti dengan 2 hukum kasih. Ya. Jadi 613 hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel, sekarang saudara mendapat kasih karunia Tuhan. 613, saudara bisa enggak mentaati hukum 613? Satu gagal, semuanya batal. Ya. Nah, oleh kasih karunia Tuhan, hukum yang begitu banyak 613 diganti dengan 2 hukum kasih. Ya, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak ada hukum lain yang lebih utama. Tidak ada hukum lain yang lebih besar dari kedua hukum ini. Ya. Jadi 613 hukum Taurat itu, ya, tidak
ya lebih besar dari dua hukum, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Ya. Jadi Allah itu begitu berkemurahan ya kepada kita. Tapi seringkali di dalam hal ini kita tidak bisa memahami kasih karunia Allah dengan baik, ya. Rom 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Kalau saudara membaca ayat ini bingung. Tadi katanya matinya Yesus itu di Taurat dibatalkan, ya dihapuskan. Loh kok Rasul Paulus mengatakan ya tidak dibatalkan, tapi diteguhkan. Ya. Maksud perkataan Paulus ini adalah ya hukum kasih itu menyempurnakan hukum Taurat. Ya. Jadi supaya kita paham. Jadi misalkan kalau hukum Taurat atau yang terkenal ya dengan hukum Musa ini kalau tidak ditulis kita tidak tahu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan Adam, ya, bagaimana keadaan saman-saman dalam kejadian itu kita tidak tahu, ya. Tapi dari kesemuanya ini hukum kasih menyempurnakan hukum Taurat ini. Maksud Rasul Paulus begitu, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, hukum kasih itu lebih tinggi dari hukum Taurat, ya. Di dalam Perjanjian Lama, saudara semua sudah tahu, ya. Kalau hukum Allah itu ditulis di dua loh batu, ya, ditulis di loh batu. Itu ya hukum Taurat perjanjian ya Allah dengan Israel waktu di Gunung Sinai. Ya, itu ditulis di loh batu. Tapi perjanjian baru itu ditulis di batin, ya, di hati orang yang beriman. Ya. Nah, coba saudara lihat saja, baca saja Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian baru. Ditulis di dalam ya batin kita, hati kita, ya, manusia beriman, manusia baru, ya, ditulis di dalam batin kita, hati kita. Itulah Injil kasih karunia yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita, ya. Tapi kalau Taurat ditulis di batu, batu itu benda mati, ya. Beda kalau ditulis di dalam hati atau batin kita, kita itu manusia hidup. Ya, manusia baru diberi Injil kasih karunia. Kita mengenal kasih Allah itu seperti apa, kasihnya Allah kepada manusia. Ya, nah, seringkali di dalam hal ini manusia tidak memahami kasih Allah dengan benar. Ya, kalau mereka tidak memiliki satu kehidupan, satu hubungan, ya, yang intim dengan Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, perjanjian baru itu dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Ya, kalau Taurat itu ada hukumnya sendiri, ya, hukum kasih karunia itu ada hukumnya sendiri. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ya, hukum kasih karunia itu, hukum Taurat disempurnakan dengan hukum kasih karunia itu dua hukum. Satu, mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Ya. Mengasihi Allah dengan segenap hati itu maksudnya saudara harus hidup fokus kepada Allah. Itu berarti saudara mengasihi Allah dengan segenap hati. Seringkali waktu kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman, manusia baru,
Mungkin waktu kita bangun tidur, kita baca koran, ya, kita melihat, memikirkan apa yang saya kerjakan hari ini itu dan sebagainya. Itu namanya tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, hidup saudara itu fokus kepada Tuhan, ya. Jadi supaya saudara memahami dalam hal ini, saudara tidak terikat dalam satu kehidupan duniawi, ya. Maksudnya saya tidak terikat, ya. Kalau saudara masih hidup di dunia, ya saudara, ya, masih bisa, misalkan saudara melakukan umpamanya, ya saudara ke pesta atau saudara refreshing, bukan ke pesta tidak boleh, bukan refreshing tidak boleh, tapi jangan terikat, itu maksudnya. Rasul Paulus mengatakan pakai dunia ini seperti tidak memakai, tidak terikat oleh apapun dengan keadaan dunia ini, maksudnya begitu, ya. Nah, kalau kita tidak terikat duniawi, tidak kompromi dengan dosa, itulah hidup mengasihi Allah, ya. Yang hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia, ya. Dikatakan hukum yang kedua ini adalah kita harus mengasihi sesama manusia, memberi kepada orang miskin berdasarkan kasih, ya, memberi dengan tulus hati karena melihat, ya, orang ini dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, ya, jadi kita mesti harus memberikan pertolongan, ya. Dengan kata lain, kita memberi, kita memberkati, itu untuk memuliakan Tuhan, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ada kesaksian, ada orang kaya, dia bekerja terus supaya tambah kaya. Dia sudah kaya tapi dia kerja terus supaya tambah kaya. Mungkin saudara, oh ini orang tamak. Bukan, dia bukan orang tamak, ya. Ya, dengan kekayaannya dia terus memberi kepada orang miskin. Kekayaannya bertambah besar, tambah banyak dia memberkati orang miskin. Jemaat yang dikasih di dalam Yesus, mengapa dia melakukan semuanya ini? Karena dia dulu sangat miskin dan sangat menderita dalam kemiskinannya, ya. Nah, sekarang dia sangat kaya karena Tuhan yang memberkati hidupnya menjadi kaya. Tapi tidak banyak loh orang kalau sudah menjadi kaya itu, wah saya menjadi sangat kaya, saya mengucap syukur, Tuhan memberkati saya hingga saya bisa menjadi kaya. Jarang itu. Kalau sudah kaya biasanya lupa, ya. Tapi orang ini mengasihi sesama, dia melakukan firman Allah dengan baik, ya. Nah, dengan kata lain, dia ingin membalas kasih Tuhan dengan cara dia hidup menjadi berkat bagi setiap orang, ya. Nah, ini diperhitungkan sebagai pahala, ya, bukan oh karena dia begitu baik dia masuk surga, kan bukan. Masuk surga tidak ada kaitan dengan perbuatan. Masuk surga itu adalah kasih karunia Tuhan karena iman, ya. Jadi supaya saudara paham, jadi perbuatan baik orang yang beriman, ya, itu diperhitungkan sebagai upah atau sebagai pahala, ya. Kita melihat terus, jadi Allah ingin manusia hidup damai sesama manusia dan hidup damai sejahtera dengan Allah, ya. Ini kehendak Allah. Tapi kita melihat kenyataannya, dosa itu merusak hidup manusia sehingga manusia tidak memiliki kasih Tuhan, ya. Maka kita melihat apa yang terjadi kalau manusia tanpa kasih Tuhan, ya. Ada peperangan di mana-mana, ada pembunuhan di mana-mana, perbuatan keji sesama manusia, itu akibat dosa. Nah, hukum kasih karunia adalah hukum terbesar dan satu-satunya hukum yang harus kita taati. Coba kita melihat Matius 5, 43, 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia
dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat ini mengajarkan, mungkin agama lain mengajarkan, kasihlah sesama manusia, tapi boleh benci musuhmu. Tetapi pengajaran Injil kasih karunia mengatakan, kasihlah musuhmu, doakanlah dia, mintakanlah berkat bagi dia. Ya. Jadi kita melihat Allah menghendaki kita itu mengasihi sesama manusia. Tidak boleh ada musuh di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru. Tidak boleh ada kebencian di dalam kehidupan kita. Ini pengajaran tentang kasih karunia. Ya. Jadi manusia itu harus saling memberkati, saling mengasihi. Itulah kehendak Bapa di sorga. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Ada satu suku, ya, ada satu suku kalau marganya sama, bahasanya sama, itu dianggap saudara. Ya. Nah, itu dulu saya diajarkan begitu. Makanya, maaf, itu adalah ajaran orang Tionghoa, ya. Kalau dulu paman saya, ya, kalau waktu ke rumah, kalau saya datang, kalau saya tidak menyapa atau menghormati, wah marah sekali. Dan kalau saya menyapa maupun menghormati dengan bahasa biasa, marah juga. Harus dengan bahasa yang sama. Ya, nah, jadi ada satu suku seperti ini, ya. Jadi kalau ya marganya sama, bahasanya ya sama, itu dianggap saudara. Nah, kalau sampai orang itu jatuh bangkrut dalam usaha, kita semua kumpulkan uang, bantu supaya mereka bangkit dari kebangkrutannya. Ya. Kalau saya masih muda sekali, tapi saya masih ingat waktu itu hidup kami itu juga dalam kekurangan. Ya, itu dulu ada perkumpulan, ya perkumpulan marga ini tadi. Ya, ada susun, tempatnya susun 2 kalau tidak susun 3. Kalau saya ada kekurangan apa, saya disuruh minta di situ. Ya, di situ sudah ada catatan, ya, nama orang tua saya. Ya. Nah, kalau sakit ke sana gak bayar. Ya, itu kegiatan sosial, tapi khusus untuk marga yang sama. Maksudnya begitu, bukan untuk semua orang, tidak. Ya, ada seperti itu. Jadi dengan kata lain, kalau bangkrut dibantu. Ya, semua nyumbang supaya dia bangkit dari kebangkrutannya. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Dalam hal hukum yang Allah berikan tadi, yaitu 2 hukum, Allah ikut campur ya dengan kedua hukum ini. Maka Tuhan berikan Roh Kudus dalam hidup ya manusia beriman, supaya manusia hidup dalam kasih karunia Tuhan, ya. Supaya saudara hidup saudara itu didasari dengan kasih. Itulah kehendak Bapa. Ya. Jadi Allah menghendaki kita ini sebagai manusia baru. Kita itu hidup kita, iman kita ini didasari dengan kasih. Ya. Ya, terhadap sesama manusia. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu mengasihi seluruh manusia, bukan sebagian manusia. Ya. Mungkin sesama agama atau sesama suku, tidak. Ya.
Jadi Allah menghendaki kita memiliki kasih Allah, yaitu ya kita bisa mengasihi seluruh ya manusia. Artinya agama apa, suku apa, kita tetap mengasihi. Ya, karena itu kehendak Allah. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dalam kasih Tuhan Yesus itu tidak ada musuh. Ya, semua manusia itu saudara, saling mengasihi, saling memberkati. Itulah hidup yang dikehendaki oleh Bapa. Ya, ini bagian yang terakhir. Sebagai orang beriman, ya, iman saudara harus sekali lagi didasari dengan kasih. Hidup menjadi berkat bagi semua orang, bukan sebagian, ya. Maka nama Tuhan Yesus dimuliakan. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, 613 hukum ya Taurat ini diganti dengan 2 hukum. Ya, yang satu kita mengasihi Allah, yang kedua kita mengasihi sesama manusia. Kedua hukum ini sudah mewakili atau mencakup ya seluruh isi Taurat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sidang jemaat kita mau bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih Tuhan buat berkat firman pada pagi hari ini. Biar iman roh kami diberkati dan dikuatkan dari firman-Mu. Tuhan, kalau saat ini kami hidup di dalam kasih karunia-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu semua karena pengorbanan-Mu Tuhan. Itu semua karena karya salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia dan kemurahan-Mu. Biar kami tetap hidup di dalam ya Tuhan Engkau. Biar kami belajar lagi dalam firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami bersandar berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah menebus hidup kami, Engkau sudah menyelamatkan kami, dan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, saat ini kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau meteraikan firman-Mu bagi kami semua, dan biar berkat firman-Mu juga membuat iman roh kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami, di dalam pelayanannya, di dalam kesehatannya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan ya Tuhan pembukaan firman makin limpah bagi hamba-Mu, untuk memberkati jemaat-Mu dengan makanan-makanan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu, hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sungguh Engkau mengasihi kami Tuhan, dengan kasih karunia-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat Tuhan Yesus berkati. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.